Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel saya Mang Ucul. Di video kali ini saya akan share pengalaman menggunakan custom ROM Nusantara Project 5.7 Tavanuli official ya di Redmi Note 10 Pro. Oke, untuk tampilan sih kurang lebih sama aja ya kayak custom ROM yang pernah saya bahas sebelumnya, karena dia tuh base-nya OSP. Jadi tampilannya gitu-gitu aja ya, seperti ini. Kita coba masuk di bagian widget. Oke, di bagian widget kita coba explore di bagian jam. Di bagian jam sih ini widgetnya udah paling baru ya, karena dia pakai Android 13 juga. Jadi untuk widget harusnya emang udah paling terbaru ya, seperti ini. Oke, kita kembali aja, kita masuk ke bagian setelan buat lihat tentang ponselnya. Kita coba masuk ke bagian tentang ponsel. Di sini untuk nama perangkatnya masih sama ya, Redmi Note 10 Pro. Terus versi Androidnya Android 13. Kita coba cek. Nah, di bagian versi Android di sini ada Nusantara version juga ya. Dia tuh versinya 5.7 Tavanuli official. Terus untuk maintainernya BMW, chipsetnya Qualcomm, dan build number juga ada ya di bagian sini. Kita coba tap versi Android. Ya, versi Android 13. Di sini untuk update keamanan Android di 5 April 2023. Ini tuh berarti update keamanan Android paling terbaru ya, 5 April. Terus untuk versi kernel dia pakai 4.14.313 Phantom kernel ya, seperti ini. Terus untuk status Linux-nya dia enforcing. Oke, jadi seperti ini ya untuk versi Android atau tentang ponselnya. Kita kembali aja. Kita coba masuk di bagian sistem. Di bagian sistem di sini ada bahasa dan input. Di bagian bahasa pasti bahasa Indonesianya ready ya, karena yang buat custom ROM Nusantara Project ini orang Indonesia. Jadi bahasa Indonesianya pasti ready, nggak perlu kalian tambahin atau kalian install bahasa lagi ya di bagian sini. Karena ada tuh ya kadang custom ROM UI yang bahasa Inggris, jadi nggak ada bahasa Indonesianya ya. Itu karena developer atau yang buatnya itu orang luar, jadi nggak bisa ditambahin bahasa Indonesia. Oke, kembali. Kita lanjut di bagian bawah ada bahasa aplikasi ya, yang menarik di Android 13 atau 12 gitu ya, saya lupa. Pokoknya fitur ini tuh emang udah ada ya. Jadi kita bisa atur aplikasi beda-beda ya di satu handphone. Misalkan di bagian Chrome kalian bisa atur ke bahasa Indonesia. Terus di bagian Rev kalian atur ke bahasa Inggris, bisa juga ya seperti ini. Terus di bagian jam kalian atur ke bahasa Melayu, bisa juga ya. Jadi mantep lah ya untuk custom ROM Nusantara Project ini. Bahasa aplikasinya tetap ada. Di bagian bawah kurang lebih sama aja. Kita kembali aja masuk ke bagian gestur. Di bagian gestur di sini ada buka kamera dengan cepat, navigation system. Kita coba cek di navigation system. Di sini kita cuma dikasih dua pilihan ya. Yang pertama ada navigasi gestur, yang kedua ada navigasi 3 tombol. Kita coba pakai yang navigasi 3 tombol ya. Seperti ini tampilannya. Kita coba cek. Di sini nggak ada pengaturan buat ngerapetin ini ya, navigation bar seperti ini. Jadi udah seperti ini. Nanti kita coba cek di Nusantara Wings ya, kali aja bisa dikustomisasi di navigation barnya ini. Kembali aja, kembali juga di sini kurang lebih sama aja ya. Sisanya ada mode satu tangan, terus tekan dan tahan tombol daya. Kita coba cek, wah seperti ini ya. Nanti kalau kita tekan volume power, tekan dan tahan, nanti keluar pop up seperti ini ya. Ini tuh udah dicontohin. Kita kembali aja. Tanggal dan waktu kurang lebih sama aja, multi pengguna kurang lebih sama aja juga ya. Di sini ada opsi developer. Oh ya, di sini tuh ada profil thermal ya. Jadi kalian bisa maksimalkan kalian main game ya. Di sini misalkan di bagian Genshin Impact kalian pilih profil yang gaming, maka nanti pas kalian buka aplikasi Genshin Impact, HP-nya nggak akan kena throttle atau ya maksimal lah ya performanya seperti ini. Mantep lah ya. Misalkan kalian buka Shopee, karena Shopee itu sekarang udah berat banget ya, apalagi di HP-HP kentang. Kalian buka Shopee pasti ngelag nggak jelas seperti ini. Oke, mantep ya. Bisa dicoba buat kalian yang suka main game di Redmi Note 10 Pro. Kalian wajib coba custom ROM Nusantara Project ini. Kita kembali aja. Kembali juga kita coba masuk ke bagian, nah ini ya yang paling saya suka dari custom ROM Nusantara. Di sini tuh ada Nusantara Wings ya. Kalian bisa atur sesuai keinginan kalian. Di sini dibagi 4 pilihan juga. Yang pertama ada sistem, yang kedua ada lock screen, yang ketiga ada status bar, yang keempat ada hardware. Kita coba explore di bagian sistem dulu. Oh ya, di sini saya nggak akan jelasin satu-satu ya, karena banyak banget untuk customisasinya di Nusantara Wings ini. Yang pertama di bagian sistem ada game space. Kita coba klik di bagian game space. Di bagian game space seperti ini ya. Nanti jadi pas kalian buka aplikasi Mobile Legends, PUBG, entah Genshin Impact, nanti keluar pop up seperti ini ya, gambar gamepad di bagian kiri. Nah, seperti ini. Nah, di sini kalian bisa tambahkan juga permainan apa yang mau kalian mainin ya. Di sini udah saya tambahkan Mobile Legends dan PUBG. Kalian bisa tambahin juga ya, misalkan Genshin Impact. Nah, seperti ini.
Jadi mantep ya. Di sini ada disable USB debugging. Saya kurang tahu fungsinya. Cuman buat kalian yang ngerti pasti ini ngebantu banget ya fitur-fitur seperti ini. Ada lock gesture, tetap bangun, disable navigation bar. Jadi disable navigation bar itu mungkin mematikan navigation bar yang bawah ini ya. Pas kalian buka game nanti nggak akan muncul. Terus notification mode. Jadi kalau ada notifikasi nanti nggak akan ditampilkan pas kalian main game. Mantep lah ya. Kita pilih themes. Di bagian themes di sini banyak banget ya. Kita coba explore di theme setting. Oke, di sini kita atur warna ya. Mungkin ini warna. Terus ada color source. Oke, saya nggak akan explore di bagian sini. Kita kembali aja masuk ke home page style. Di sini kita coba pilih yang home grid ya. Kita pilih oke. Oke, kita coba masuk ke bagian pengaturan ya. Pasti udah robah. Nah, seperti ini ya. Mantap kan? Mantap banget lah untuk custom room Nusantara Project ini di bagian customisasi. Kita coba masuk lagi ke Nusantara Wings, masuk ke themes. Terus pilih home page style, kita coba pilih yang grid. Oke. Kembali lagi apakah kalau grid seperti ini ya, mantap. Kalian pilih yang mana? Saya sih lebih suka yang pakai yang ini ya, pakai yang grid dan list. Mantap ya. Jadi tampilannya nanti seperti ini. Agak pusing ya emang kalau nggak kebiasa. Oke, kita masuk lagi ke Nusantara Wings. Kita pilih themes, home page style, Nusantara Blur style. Saya jarang pakai, cuman buat kalian yang ngerti pasti kalian bisa explore sendiri lah ya di bagian customisasi ini. Di sini ada sistem theme, icon shape. Nah, untuk icon shape itu ini ya, kita coba pilih yang kotak, nanti pasti berubah ya di bagian depan. Nah, seperti ini. Kayak Asus ROG ya. Pokoknya mantap lah untuk di bagian customisasi di Nusantara Project ini. Kita kembali lagi, terus ada WiFi icon. Terus ada WiFi icon ya seperti ini. Kalian bisa atur juga, banyak banget. Di sini ada Xperia, zigzag, Y, stroke, snake dan lain-lain. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya. Mantap lah ya. Kita kembali. Signal icon juga ada ya di sini. Banyak banget juga pilihannya. Terus ada navigation bar style. Nah, ini yang mantap ya. Di sini ada Asus navigation bar. Maka navigasi di bagian bawah sini akan berubah ya. Saya sih lebih suka pakai yang default. Kita coba yang default. Mantepan ini ya. Atau bisa juga kalian coba yang One UI dari Samsung ya. Seperti ini. Kita kembali aja. Kita kembali. Terus kita coba explore di notifikasi. Kurang lebih sama aja ya di bagian sini. Terus ada miscellaneous. Nah, ini ya yang paling mantap di custom room Nusantara Project. Saya suka ini fitur ini. Di sini tuh ada unlock high FPS in game. Kemarin tuh pas saya nggak aktifin fitur ini di Mobile Legends tuh nggak ada pilihan grafik ultra ya. Setelah saya aktifkan fitur ini, game di Mobile Legends tuh udah rata kanan ya. Pokoknya mantep lah ya. Nanti saya tampilkan untuk screenshotnya. Kalian bisa coba aktifkan fitur ini. Mantep sih. Saya udah nyoba dan nggak ada nge-lag atau patah-patah nggak jelas. FPS-nya pun mantep ya, stabil di 60 fps. Mantep lah ya. Di sini ada swipe to screenshot, double tap to sleep, double tap on lock screen sleep. Kalian tinggal explore aja. Terus pilih lock screen. Di lock screen di sini seperti ini ya. Di sini kalian tinggal explore aja. Terus bagian fingerprint proof. Jadi pas kalian nempelin jari ke sidik jari nanti itu HP-nya akan getar ya. Kalian bisa matiin atau kalian bisa nonaktifkan seperti ini. Terus di bagian status bar di sini banyak juga customisasinya. Di baterai option kita bisa pilih baterai style. Misalkan pilih yang ini ya, style C, nanti dia akan berubah seperti ini. Terus baterai persentase kita nggak aktifkan aja. Baterai bar, icon manager, pokoknya banyak banget ya di sini customisasinya. Ada traffic indicator juga. Clock option di sini kita bisa tampilkan detik seperti ini. Oh, fontnya juga bisa diatur ya. Nah, bisa kecil Sabtu. Kita pilih yang don't show aja. Kembali. Oke, langsung aja kita bahas ke performanya ya, karena untuk kalau bahas customisasi nanti nggak akan habis-habis. Oke, masuk ke bagian performa. Di sini saya udah install AnTuTu Benchmark, Geekbench 5 dan juga CPU throttling ya. Kita coba masuk di bagian screenshot ya. Oke, jadi hasilnya seperti ini ya di AnTuTu Benchmark versi 9.5.7. Hasilnya itu 365.167. Lanjut saya tes di CPU throttling. Setelah saya tes sekitar 10 menitan, hasilnya itu seperti ini ya. Untuk maksimal performanya dia di angka 151 Gibbs. Terus untuk average atau performa rata-rata di angka 140. Terus untuk minimal performa di 131 Gibbs. Kalau dilihat dari grafiknya sih ini mantep ya. Performanya nggak ada penurunan yang signifikan. Lanjut di Geekbench 6. Di sini tuh untuk single core-nya dia dapat 707. Terus untuk multi core-nya dia dapat 1729. Silakan kalian nilai sendiri ya untuk performanya.
Tapi menurut saya sih ini mantep ya untuk performa segini buat main game Mobile Legends, nggak nge-lag. PUBG juga udah saya tes, mantep juga, nggak ada masalah sama sekali. Cuman yang saya notice dari custom room Nusantara Project ini di bagian kamera ya. Jadi kalau kalian buka kamera, terus kalian pilih video, terus kalian pilih aktifkan stabilisasinya, biasanya tuh kameranya jedak-jeduk gak jelas ya. Nantilah saya kasih contoh kamera yang gak jelas di custom room Nusantara Project ini. Untuk selebihnya sih aman ya, saya nggak nemuin bug sama sekali. Cuman itu tadi bugnya. Kita coba explore di bagian baterai. Untuk bagian baterai nanti saya tampilan juga penggunaan baterai saya ya. Ini udah saya screenshot juga. Hasilnya tuh seperti ini ya untuk di bagian baterai. Nah seperti ini ya. Ini tuh saya terakhir ngecas 5 jam yang lalu. Di sini posisi baterainya masih 38% ya. Di sini untuk layar saya pakai 4 jam 47 menit. Hitung aja 5 jam ya. 5 jam itu masih sisa baterai 38%. Buat Mobile Legends-nya 1 jam, terus buat Instagramnya 28 menit. Pokoknya saya terakhir ngecas itu 5 jam yang lalu ya. Jadi kalian nilai sendiri apa hemat atau enggak di bagian baterai. Karena biasanya tuh banyak ya yang nanya tentang baterai. Nih bang, baterainya gimana bang? Bang, baterainya gimana? Jadi saya jawab sekalian. Oke, kita lanjut di bagian aplikasi. Di sini kurang lebih sama aja ya di bagian aplikasi seperti ini. Terus ada notifikasi, kurang lebih sama aja. Di bagian baterai tadi udah saya bahas. Terus kita coba masuk ke bagian penyimpanan. Di sini untuk sistemnya dia makan 2,7 GB ya. Ini tuh lebih besar daripada Pixel Experience edisi Plus yang udah saya bahas sebelumnya. Di Pixel edisi Plus kemarin cuma 2,2 ya kalau nggak salah. Ya, tapi mantap lah ya 2,7 GB untuk sistemnya. Di sini sisanya game 35 GB. Ini udah termasuk data Genshin Impact, Mobile Legends dan juga PUBG ya. Jadi wajar ya untuk ukuran segini. Kita kembali di sini di bagian tampilan kurang lebih sama aja, ada kesalahan adaptif, ukuran tampilan dan teks, tema gelap, cahaya malam dan lain-lain. Oh ya, di sini tuh yang mantep ini ya. Di sini ada penyesuaian. Oh ya, di sini tuh ada fitur smooth display ya. Jadi otomatis meningkatkan rasio pembaruan dari 60 menjadi 120 Hz untuk beberapa konten. Cuman di sini dikasih keterangan juga meningkatkan penggunaan baterai ya. Jadi saya pilih nonaktifkan. Oke, sisanya kurang lebih sama aja. Kita kembali. Di bagian wallpaper udah, kita coba cek. Nah, di bagian wallpaper seperti ini ya. Jadi dia tuh nggak ada pilihan wallpaper lain. Jadi kita cuma dikasih satu pilihan ya di bagian wallpaper. Terus aksesibilitas kurang lebih sama aja. Saya kurang ngerti juga ya di bagian. Oke, lanjut di bagian keamanan. Di sini untuk keamanan fingerprint dan fast unlocknya aman ya. Saya udah coba. Untuk fingerprint masih responsif. Untuk fast unlock juga masih mantep ya. Asalkan kalian ada cahaya yang cukup ya. Karena dia tuh sistemnya pakai kamera depan ya, bukan pakai sensor. Kita kembali di bagian lokasi juga aman. Saya nggak nemuin masalah sama sekali, masih akurat ya di bagian lokasi. Terus di sini ada keselamatan dan keadaan darurat. Kurang lebih sama aja ya. Kita kembali, di sini ada Google, terus ada sandi dan akun seperti ini. Oke, lanjut kita ngomongin fungsi ya. Untuk fungsi sih aman ya, dari mulai lampu, terus Bluetooth, WiFi, data seluler dan lain-lain bisa diaktifkan ya. Saya nggak nemuin masalah di bagian sini. NFC juga bisa aktif. Di bagian hotspot juga nggak ada masalah sama sekali. Jadi mantep lah ya di custom room Nusantara Project ini. Yang jadi masalah cuma satu ya di bagian kameranya tadi. Untuk lensanya sih aman ya, dari lensa yang 0,5 lensa biasa. Terus untuk makronya aman. Cuman kalau kalian pilih yang ini, terus kalian pilih video, terus kalian pilih stabilisasinya aktifan seperti ini, nanti biasanya kameranya jedat-jedut nggak jelas ya. Nanti saya tunjukin lah ya pokoknya untuk videonya. Sisanya sih aman ya, saya nggak ada masalah sama sekali. Oh ya, di custom room ini saya juga udah root ya. Di sini untuk Magis-nya aman, nggak ada kendala sama sekali. Oke, mungkin segitu aja dulu ya untuk review pengalaman menggunakan custom room Nusantara Project versi 5.7 Tapanuli Official di Redmi Note 10 Pro. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya, mumpung saya masih pakai custom room ini. Buat kalian yang baru gabung jangan lupa buat di like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.